Halo anak-anakku semua, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Hari ini kita akan belajar agama Hindu kembali bersama Miss Devi dengan materi yang baru, dengan pembelajaran yang baru. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Hari ini kita akan belajar tentang Triparmana. Namun sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengucapkan Om Swastiastu. Tangannya disatukan. Semuanya kita berdoa mulai pekerjaan ya. Om Awi Genam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tadastu Ye Nama Swaha. Om Swastiastu. Ya. Jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran baru. Semoga anak-anak tidak bosan ya dan tetap semangat untuk belajar mengenai tentang agama Hindu. Nah, sekarang kita belajar tentang Triparmana. Anak-anak pasti bertanya-tanya ya, Miss Devi, Triparmana itu apa? Nah, sekarang Miss Devi jelaskan dulu ya, satu persatu. Dari kata tri itu artinya apa, pramana itu artinya apa. Nah, sekarang kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian itu artinya arti dari katanya, sebelum kita belajar tentang pembagiannya. Nah, Triparmana sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta ini adalah bahasa yang digunakan dalam kitab suci Weda, kitab suci agama Hindu. Nah, bahasa Sanskerta sendiri berasal dari Hindia yang kita gunakan dalam bahasa mantra atau doa. Jadi Triparmana sendiri terdiri dari dua kata, yakni tri dan pramana. Tri sendiri berarti tiga, sedangkan pramana berarti kekuatan. Jadi kalau digabungkan, Triparmana itu berarti tiga kekuatan yang dimiliki ide Sang Hyang Widi untuk makhluk ciptaannya di dunia. Kemudian, apa saja bagian-bagian dari Triparmana, Miss? Hari ini Miss Devi jelaskan dulu bagian-bagiannya. Anak-anak perlu ketahui bagian-bagian Triparmana itu ada tiga. Yang pertama ada Eka Pramana, yang kedua Dwi Pramana, yang ketiga Tri Pramana. Eka sendiri artinya satu, Dwi artinya dua, Tri artinya tiga. Untuk lebih lanjutnya bisa dijelaskan di slide berikutnya. Nah, pembahasan ini juga anak-anak bisa lihat pada buku LKS maupun buku paket anak-anak. Di sana juga sudah dijelaskan mengenai tentang apa itu Triparmana, kemudian apa saja bagiannya, kemudian dari Eka, Dwi, Triparmana itu apa pengertiannya, dan siapa yang memiliki tiga bagian dari kekuatan tersebut. Nah, sekarang kita mulai dari Eka Pramana ya. Eka Pramana sendiri menjelaskan bahwa makhluk hidup hanya memiliki satu kekuatan yang disebut dengan Bayu Pramana atau sama dengan tenaga. Contoh makhluk yang memiliki Eka Pramana adalah tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu memiliki kekuatan yang disebut dengan tenaga. Dia bisa tumbuh, berkembang, namun tidak bisa berpikir maupun berbicara. Jadi tumbuhan sendiri tergolong ke dalam stawara atau atma pada tumbuhan. Jadi dalam tumbuhan itu ada yang memberikan kehidupan yang dinamakan stawara. Ya, kita lanjutkan. Ketika tadi kita sudah bahas tentang Eka Pramana, sekarang kita lanjutkan kepada Dwi Pramana.
Dwi Pramana sendiri adalah makhluk yang memiliki dua kekuatan, yakni sabda dan bayu. Sabda itu berarti suara, sedangkan bayu adalah tenaga. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Itu ada the zoo. Zoo itu kebun binatang. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Mis rasa anak-anak semua pernah ya, karena pernah tamasya, kemudian bersama keluarga pergi berlibur ke kebun binatang. Di sana kita banyak sekali melihat binatang-binatang. Nah, ternyata binatang punya dua kekuatan anak-anak. Ya, binatang punya dua kekuatan, yakni disebut dengan bayu dan sabda. Pernah anak-anak memperhatikan kalau binatang itu suka berlari? Nah, ketika binatang itu suka berlari sekencang-kencangnya berjalan, dia menggunakan tenaga yang disebut dengan bayu. Kemudian pernah anak-anak melihat ada binatang yang suka bersuara, ada yang berkokok, kemudian ada yang mengaum, harimau ya. Kemudian ada yang menggonggong seperti anjing. Nah, dia itu mengeluarkan suara. Namun tidak seperti kita berbicara ya. Dia mengeluarkan suara yang kita sebut dengan sabda. Sabda itu adalah suara, sedangkan bayu adalah tenaga. Ya, contoh dari makhluk yang memiliki dwi pramana sendiri adalah hewan. Nah, kalau tadi tumbuhan punya atma atau di dalam tubuhnya atau rohnya itu disebut dengan stawara, kalau hewan disebut dengan janggama. Ya, janggama merupakan atma yang ada pada hewan yang menjiwai, yang memberikan kehidupan. Ya, dari ide Sang Hyang Widi tentunya. Ya, nak ya. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah Tri Pramana. Wah, di sana ada yang pegang bendera merah putih, ada pakaian tari-tarian. Ya, itu khas dari mana? Dari Pulau Bali. Ya, jadi Tri Pramana dijelaskan dulu ya. Tri Pramana itu memiliki 3 kekuatan dalam hidup. Makhluk yang memiliki 3 kekuatan ini disebut dengan nama manusia. Nah, jadi gambar yang ada di slide yang ditampilkan itu adalah gambar manusia. Ya, kenapa manusia disebut memiliki Tri Pramana? Karena manusia itu bisa berpikir, bisa berbicara, kemudian bisa bergerak. Jadi manusia dikatakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang bisa melakukan sesuatu kegiatan dengan baik, ya. Bisa berpikir, bisa melakukan sesuatu, bisa berbagi, bisa berbuat untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi Tri Pramana sendiri dimiliki oleh manusia. Tri Pramana terdiri dari sabda, bayu, dan idep. Sabda itu suara, bayu itu tenaga, dan idep adalah pikiran. Jadi manusia itu dikatakan sempurna dikarenakan manusia memiliki pikiran. Sebelum melakukan sesuatu hendaknya dipikirkan dulu. Sebelum berbicara hendaknya dipikirkan dulu supaya tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Ya. Jadi kalau tadi pada tumbuhan nama atma atau yang memberikan kehidupan di dalam tubuhnya, tadi tumbuhan disebut stawara, hewan janggama, sedangkan manusia disebut dengan jiwatma. Ya, sampai di sana semoga anak-anak paham ya. Miss Devi jelaskan pelan-pelan dan nanti anak-anak bisa lihat di buku pelajarannya masing-masing. Nanti bisa dilihat di sana tentang pengertian, kemudian latihan-latihan soal, boleh dikerjakan ya. Kalau tidak ada yang tidak diketahui, nanti bisa langsung tanyakan kepada Miss Devi. Namun sebelum bertanya, hendaknya dibaca dulu materi pembelajarannya. Ada di LHS, ada di buku paketnya juga ada. Sekarang Miss Devi menjelaskan dulu supaya anak-anak tahu batasan pembelajarannya sampai
di mana. Nah, ketika tadi kita sudah belajar mengenai tentang triplemana, sekarang Miss Depi simpulkan artinya Miss Depi rangkum lagi, Miss Depi jelaskan ulang secara singkat ya. Jadi kita hari ini belajar tentang triplemana. Triplemana adalah 3 kekuatan dalam tubuh manusia, tumbuh-tumbuhan, tubuh hewan ya. Triplemana itu terdiri dari 3 bagian ya, sabda, bayu, dan hidup. Triplemana berasal dari ide Sang Hyang Widi yang menciptakannya. Untuk siapa? Untuk makhluk hidup. Ya, kalau tumbuhan dia punya apa? Tumbuhan punya satu kekuatan yang disebut dengan bayu atau tenaga. Kemudian kalau hewan itu punya berapa tenaga, Miss? Hewan punya 2. Ya, hewan punya sabda dan juga bayu. Sabda itu perkataan atau suara, sedangkan bayu itu adalah tenaga. Jadi hewan tidak bisa berpikir. Selanjutnya kalau manusia, Miss, manusia punya ketiga-tiganya. Manusia punya pikiran, manusia juga mempunyai suara untuk berbicara, untuk berkata-kata kepada orang lain, untuk berbicara sesuatu kepada orang lain. Kemudian juga punya tenaga yang disebut dengan bayu. Jadi alangkah bahagianya ya kita sebagai manusia memiliki semua kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi hendaknya kita jaga dengan baik, kita perlakukan tubuh kita dengan bijaksana. Bijaksana artinya kita menjaganya dengan sebaik-baiknya, supaya kita bisa berpikir yang baik, berpikir yang jernih. Kalau kita berpikir baik, pasti jadi anak pintar. Ya, jadi anak berbakti pada orang tua dan disayang oleh ide Sang Hyang Widi Wase. Ya, sebelum Miss Devi akhiri, mari kita tepuk triplemana ya, sama-sama ya. Semua tangannya dalam posisi tepuk ya. Tepuk triplemana. Eke pramana, Dwi pramana, Tri pramana, Tri pramana. Ya, jadi ada 3 bagiannya. Ada eke pramana, Dwi pramana, Tri pramana. Jangan dilupakan, kita belajar bersama-sama. Diingat setiap materi yang dipelajari waktu ini. Nanti kalau ketika kita ada ulangan supaya hasilnya baik ya. Hasilnya bagus. Kalau belajarnya baik, anak-anak pasti hasilnya juga baik. Akhir kata, kita tutup dengan doa dulu sebelum kita akhiri dengan para mesanti. Satukan tangannya bersama-sama. Kita doa bersama-sama, ikuti Miss Devi ya. Om Dewa Suksema Parama Acintya Ya Nama Swaha. Kita lanjutkan dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa ya. Semoga semua dalam keadaan sehat.